Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Dwi Ari Waskito dari Prodi Kuliner dengan nomor UKG 2016 dan 974658 ingin menampilkan hasil video pelaksanaan uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bapak. Alhamdulillah sehat. Syukurlah kalau sehat semua ya. Saya harap kalian semua juga dalam kondisi yang berbahagia. Karena kami kondisi kalian berbahagia, insya Allah mengikuti semua kegiatan termasuk pembelajaran pun akan terasa menyenangkan. Ya, saya. Ini saya lihat dari 14 siswa yang masuk ya, kok cuma terlihat 7 orang ini yang lain mana teman kalian? Karena saya nggak dapat laporan ya 7 anak yang nggak masuk hari ini. Mungkin ada yang tahu dari kalian kemana teman kalian yang lain? Tadi pagi sih jatuh Pak. Kali izin mengantarkan orang tuanya, yang lainnya berangkat. Ya, saya jatuh di mana tadi? Ada di jalan Pak. Ya, bagaimana kondisinya? Kondisinya baik kok Pak. Ya, semoga kita doakan teman-teman yang jatuh tadi, semoga kondisinya tidak apa-apa, yang baik dan lekas sembuh. Baiklah, saya yakin kalian tadi dari jam pertama sudah berdoa ya, tapi tidak ada salahnya kalau kita awali minimal dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Oke, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini kita masuk ke materi pembelajaran baru ya. Setelah sebelumnya kalian mempelajari tentang minuman dingin atau mocktail, hari ini kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya pada kalian ya, apakah kalian semua pernah menginap di hotel? Belum sama sekali. Terus apakah kalian pernah mencoba memesan makanan melalui HP kalian? Memesan makanan mungkin atau lewat aplikasi? Pernah. Apa aplikasi apa Mas? Aplikasi GoFood Pak. GoFood. Oke ya, kalau begitu pakai aplikasi. Nah, sekarang coba amati gambar ini. Nah, di situ ada orang bertelepon, ada makanan dalam kamar. Kira-kira kalian dari gambar ini apa yang ada di benak kalian? Ini nanti kaitannya dengan materi yang akan kalian pelajari. Apa kira-kira? Setelah kalian melihat gambar di depan ini. Memesan makanan dalam telepon. Ya, pesan makanan melalui telepon. Mungkin ada mau nambahin. Nah, ya, cermati baik-baik gambar ini ya. Nah, ada makanan di atas kasur ya, kasur dalam kamar ya. Terus ada orang sedang bertelepon. Tadi Manda menjawab orang memesan makanan melalui telepon. Nah, mungkin ada mau melengkapi lagi. Apa? Apa ya, sudah benar ya. Apa? Jadi orang memesan makanan melalui telepon untuk di dalam kamar ya. Jadi orang memesan makanan dari dalam kamar berupa makanan. Ini biasanya dilakukan di hotel-hotel karena mungkin tamu yang sedang menginap itu malas untuk keluar kamar, mungkin karena capek atau ada kepentingan di kamar ya. Sedangkan dia lapar butuh makan, akhirnya dia ingin memesan makanan. Dan biasanya itu dilakukan menggunakan pesawat telepon yang tersedia di kamar. Di setiap kamar itu, kamar hotel ya, itu sedia telepon. Fungsinya apa? Salah satu fungsinya untuk melakukan pemesanan makanan atau keperluan lainnya mungkin. Tapi ini yang utama adalah memesan makanan dan minuman dari dalam kamar. Bisa dipahami ya? Baiklah, sebelum kita mulai ya,
kemampuan awal kalian terhadap materi yang akan kalian pelajari. Materinya berupa soal dalam Google Form ya. Linknya akan saya bagikan sekarang di grup WA Mas kalian. Oke, bisa. Oke, anak-anak linknya sudah saya kirim ke WA kalian. Silahkan kalian buka HP kalian masing-masing, klik link tersebut dan kerjakan soal tersebut. Waktunya saya setting selama 10 menit. Bisa ya? Oke, silakan dikerjakan. Saya tunggu waktunya selama 10 menit dari sekarang. Baiklah anak-anak, sudah ada 10 menit waktu berlalu. Apakah kalian semua sudah mengerjakan soal tugas tadi? Ya, oke, baiklah. Nah, ini anak-anak ya, materi kita hari ini yaitu tentang panggilan telepon, yaitu panggilan telepon yang biasa dilakukan oleh petugas order taker di suatu hotel. Nah, apa tujuannya kalian mempelajari materi ini? Nah, bisa dilihat ya tujuannya. Yang pertama, kalian bisa mengaitkan peranan pesawat telepon dengan layanan terima pada pelanggan hotel atau restoran. Yang kedua, kalian dapat mendiagnosis berkomunikasi melalui telepon sesuai dengan cara yang benar. Ketiga, kalian dapat mendemonstrasikan tata cara atau prosedur menangani panggilan telepon secara langsung dan bertanggung jawab sesuai dengan SOP perusahaan. Oke ya, tujuannya. Jadi nanti kalian ada istilahnya demonstrasi, bermain peran, itu ada diskusi. Jadi nanti pembelajaran hari ini selain saya terangkan materi ya, kalian nanti berdiskusi dan juga bermain peran tentang panggilan telepon ini. Nanti kelompoknya saya bagi. Oke, bisa dibaca anak? Bisa. Oke, baiklah anak-anak, untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang materi hari ini yaitu tentang panggilan telepon. Nah, ini ya, ini alat komunikasi yang biasa dipakai di kamar hotel maupun dipakai di bagian front office di hotel. Ini mungkin bagi kalian asing ya, karena selama ini kalian sudah berkomunikasi sudah menggunakan HP ya, atau mungkin di rumah ada yang punya bisa telepon seperti ini? Tidak ya. Nah, mungkin bagi kalian anak-anak zaman now ya, mungkin pesawat telepon seperti ini asing, belum pernah melihat langsung apalagi memakai secara langsung. Tapi ini masih dipakai ya di hotel-hotel, itu masih dipakai sebagai alat komunikasi untuk pelayanan room service. Karena apa ini masih dipakai? Nah, ini nanti juga ada pertanyaan terkait ini pada diskusi kalian. Jadi ini
Apa maksudnya ini? Ini sudah cara bertelepon yang baik dan benar ya. Walaupun kelihatannya sepele ya Pak, bertelepon itu kan sama ya seperti komunikasi langsung dengan orang. Tapi ternyata ada tata caranya tertentu. Biasanya sudah diatur oleh perusahaan sesuai dengan SOP-nya. Bagaimana tuh cara menerima panggilan telepon yang benar? Ini ya, yang dimaksud tadi adalah etika. Etika yang santun dalam berkomunikasi melalui telepon. Ini ada tata caranya. Prinsipnya ini ya, prinsip dalam menerima panggilan telepon. Misalkan kalian suatu saat nanti yang harus ada yang bekerja di hotel, mungkin karena kalian dalam berkomunikasi itu masih bagus, terus penampilannya juga menarik, mungkin sama pemilik perusahaan harus ditempatkan di bagian front office atau bagian ruang depan di hotel yang biasa menerima tamu. Nah, itu salah satu tugasnya. Tugasnya kalau kalian di bagian front office ya sebagai tugas namanya order, yaitu menerima panggilan telepon atau panggilan room service, katanya dengan pelayanan melalui telepon yang dilakukan dari kamar hotel. Mungkin ada tamu yang menginap membutuhkan sesuatu yang berlaku, mungkin butuh makan, karena dia malas untuk keluar kamar hotel, akhirnya dia menggunakan fasilitas yang ada di dalam kamar, yaitu apa? Pelayanan room service. Dia menelepon, kamu sebagai petugas order misalnya di telepon, selamat malam, bisa saya pesan makanan yang tersedia di hotel ini? Kamu jawab, oh iya, ini dengan saya, misalkan siapa namanya, misalnya dengan Manda petugas ada yang bisa saya bantu, cuman namanya itu ya. Selanjutnya ya dilanjutkan sesuai dengan permintaan tamu tersebut. Nah, ini prinsipnya yang pertama ya, karena telepon kan berdering ya, pertama kali berbunyi ada deringnya ya, tabunya kering, apa. Nah, yang baik itu sebaiknya kita mengangkat telepon itu jangan sampai lebih dari dering ketiga. Kering baru langsung angkat segera. Oke ya, jangan sampai lebih dari 3 kali, karena itu termasuk menghargai tamu. Karena lebih dari 3 kali itu jaga kita mungkin menyepelekan orang yang telepon. Maksimal kering segerakan. Selanjutnya memperkenalkan diri. Maksudnya nama kalian ya, perkenalkan diri. Namanya siapa? Dengan saya, misalkan saya Riko, ada jasa bantu. Dan juga mengenalkan nama perusahaan. Selamat malam, dengan saya Riko dari hotel Melati, hotel apalah, sebutkan nama hotel kamu bekerja. Walaupun mungkin kamu sudah tahu ya nama hotelnya itu apa, tapi tetap saja kamu memperkenalkan diri dan juga perusahaan seperti itu. Selanjutnya, ramah dan santun. Ramah dan santun. Padahal panggilan telepon itu kan nggak bertatap muka ya, nggak seperti kalian VC atau video call. Tapi kenapa harus ramah dan santun? Kenapa? Kok dalam bertelepon dengan pelanggan atau dengan tamu kita harus tetap ramah dan santun. Ramah dan santunnya itu lewat apa? Kayak kenapa kok kita harus tetap ramah dan santun dalam menerima panggilan telepon atau bertelepon? Padahal nggak bertatap muka secara langsung ya. Kita nggak tahu, tapi kamu lagi santai apa? Ya. Jadi memang ramah dan santun itu tujuannya tadi ya, dengan melayani prima. Walaupun mungkin tamu nggak melihat kita secara langsung dalam
bisa mendengarkan suara kita, intonasi suara kita, apakah suara kita itu cepat ataukah tergesa-gesa atau nadanya terlalu tinggi. Itu bagi tamu itu bisa diartikan yang berbeda. Misalkan kita ngomongnya terlalu cepat, akhirnya tamu kan ini kok seperti ini pelayanannya, atau mungkin nadanya tinggi karena memang mungkin kita intonasinya itu terbiasa ngomong tinggi ya. Jadi bagi tamu itu dianggap kita itu sedang emosi, itu ngomongnya itu semuanya kasar. Padahal itu memang kebiasaan kita mungkin ngomongnya nadanya tinggi ya, makanya perlu dilatih. Tetap ngomongnya itu ramah, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa, tapi juga jangan terlalu lambat. Seperti itu. Santun, dengan bahasa yang santun. Ya. Terus berbicara sambil tersenyum. Nah, padahal kamu nggak melihat kita ya, kenapa kita harus berbicara sambil tersenyum? Kenapa kita? Walaupun kamu nggak melihat kita sangat senyum, tapi kalau kita ngobrol dalam telepon harus tersenyum itu kenapa? Mas Sanjay, kenapa? Pernah kalian bertelepon dengan teman sambil senyum-senyum? Tentu perasaannya beda ya, kita ngomong dengan perasaan senyum-senyum dengan berbicara dengan cenderung itu kan tetap beda ya. Tetap relax kalau kita itu berbicara sambil tersenyum, walaupun mungkin kamu nggak melihat ekspresi kita, gitu ya. Jadi seolah-olah kita itu berhadapan langsung dengan kamu, walaupun kita nggak secara langsung melihatnya ya. Berarti kita itu sebenarnya kita tersenyum seperti itu. Selanjutnya sebaiknya kita dalam berkomunikasi itu yang efektif, dalam artian tidak bertele-tele, tidak berbelit ya, tapi to the point. Gitu. Kalau misalkan tamu ingin menanyakan menu makanan yang tersedia saat itu yang menu spesial, misalkan hotel ini menu yang paling spesial apa? Dan langsung jawab aja, dan jangan bicara alur ngidul ya, apalagi mengalihkan bicara yang lain, basa-basi. Langsung saja to the point. Ini tuan yang tersedia saat ini di hotel kami adalah misalkan tentang menu lobster. Untuk hari ini yang spesial menu lobster. Alasan itu the point. Selanjutnya pesan lengkap dan akurat. Dalam menyampaikan informasi ke tamu sebaiknya itu informasinya jangan sepotong-potong ya, tapi dijelaskan. Terutama kalau misalkan tamu itu membutuhkan penjelasan. Misalkan menu spesial hari ini apa? Kamu menyebutkan menu, tapi kamu itu tidak paham. Itu menu apa kok? Pas menu apa ya? Kamu harus menjelaskan ya secara detail. Misalkan menu lobster ini diolah dengan cara dipanggang. Terus bumbunya itu menggunakan cabenya sekian. Jadi rasanya mungkin pedas. Itu harus kamu menjelaskan secara detail pada tamu. Jadi tamu itu paham. Oh ternyata menu ini itu lobster yang sangat pedas. Saya tidak cocok dengan ini. Mungkin apakah ada menu lain sejenis lobster dengan olahan lainnya? Ya kamu juga terangkan. Oh ada teman lobster yang ini misalkan lobster asam manis itu tidak begitu pedas. Kamu jelaskan. Saya dengar lagi ya. Nah selanjutnya hal-hal yang harus kalian hindari dalam bertelepon. Kalau tadi hal-hal yang harus kalian lakukan ya, sekarang kebalikannya. Yang pertama, tadi ya deringnya lebih dari 3 kali, itu dihindari. Yang pertama, tadi ya deringnya lebih dari 3 kali, itu dihindari. Karena kamu itu menganggap kalian kurang cekatan. Kalau dari 3 kali itu dianggap penyepelekan juga. Misalkan kalian menelepon teman kalian ya, entah melalui WA atau melalui lainnya, tidak segera diangkat bagaimana perasaan kalian. Sejengkel ya, ini orang-orang akhirnya ditinggal atau enggak. Dicoba diulangi lagi,
di hotel tersebut. Makanya sebaiknya begitu telepon diberi langsung angkat, bahkan beri sekali langsung aja angkat, seperti itu. Terus tidak menjawab panggilan telepon dengan kalimat salam, tapi dengan kata halo. Biasanya sepele ya, umumnya kalau orang kan halo ya, tapi sebaiknya dihindari. Tapi diganti dengan kalimat salam. Kalimat salam itu apa salamnya? Selamat pagi, selamat malam teman, sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Kalau misalkan memang tamunya satu-satu maunya muslim ya, kalau misalkan kamu mengatakan salam, selamat pagi, assalamualaikum teman. Jadi nanti hindari apa halo ya. Halo itu kan pakai untuk orang yang sedang akrab ya, maksudnya nggak resmi. Misalkan mandan yang bertanya, halo bro, halo sis, ya gitu ya, halo sis, itu dihindari ya, ini karena memang percakapan resmi. Yang ketiga, tidak ramah dan santun dalam berbicara melalui telepon. Misalnya berbicara sambil mengunyah makanan, contohnya mengunyah apa yang bisa dilakukan, mengunyah apa? Permen karet itu sering. Kadang orang itu mengunyah permen karet atau mungkin permen ya, artinya permen sambil berbicara. Itu sebenarnya kurang sopan ya. Walaupun melalui telepon, sebaiknya itu jangan berbicara sambil mengunyah sesuatu. Ini ada itu orang berbicara kan dengan orang penting itu sebenarnya dia masih mengunyah permen, itu pun ada sebenarnya. Selanjutnya tidak mencatat pesanan yang diterima telepon. Jadi waktu kalian menerima panggilan telepon ya, sebaiknya itu seharusnya tercatat apa yang diminta oleh kamu itu kalian catat. Dan kertasnya biasanya disediakan oleh perusahaan, gitu ya. Entah dia memesan makanan atau mungkin fasilitas sama lainnya itu ada. Terus yang kelima, tidak segera melakukan tindak lanjut dari pesan yang disampaikan. Artinya gini ya, tamu misalnya minta segera, setelah telepon sudah dicatat, terus kita mulai sekali lagi supaya tidak ada kesalahan ya. Maaf tuan, saya ulangi sekali lagi pesanannya, ya kan satu sate ayam satu, terus minumannya jus melon satu, apakah benar ya benar. Terus ini mintanya diatur jam berapa tuan gitu. Saya minta segera secepatnya. Kamu misalkan minta seperti itu ya. Nah, setelah ditutup ternyata kamu tidak segera tidak lanjuti, tidak segera kamu berikan ke bagian di kitchen misalkan. Misalkan apa ada kepentingan asik main HP. Akhirnya apa? Tamu yang menunggu itu terlalu lama. Ini kok pesanannya saya tidak segera, kok sampai 1 jam, 2 jam belum diantar gitu ya. Nah itu termasuk kelalaian dalam bagi saya. Nah mungkin untuk memperjelas bagaimana sebenarnya etika bertelepon yang baik kepada pelanggan, ini saya ada video tentang bagaimana menerima panggilan telepon yang baik. Ini salah satu saja ya. Ini ya, ini silakan kalian simak dan kalian cermati ya. Apa bisa dengar suaranya? Silakan dicermati dengan sama. Kami ada 3 macam breakfast dulu, ada continental breakfast, African breakfast,
Yang kebenaran ya, pada dengan saja. Contoh panggilan telepon dalam layanan room service akan saya coba putar video lainnya juga. Nah, baiklah anak-anak, kemarin saya itu mengunggah bahan ajar yang berupa handout dan juga itu tamu lebih merasa dihargai ya selama kita memang profesional dalam bekerja. Seperti itu. Nah, baiklah anak-anak, kemarin saya itu mengunggah bahan ajar yang berupa handout dan juga LKPD atau lembar kerja yang berisi perintah tugas yang harus kalian kerjakan hari ini. Di Google Classroom kalian, apakah semua sudah mengunduh dan membacanya? Oke, itu belum kenapa? Belum. Yang lainnya adalah sudah membaca ya, sudah dilihat semua ya. Oke, saya kasih kesempatan untuk bisa dibaca kembali handoutnya sama lembar kerjanya. Saya kasih waktu 5 menit cukup ya. Oke, silakan dibaca-baca dulu sebentar karena setelah ini akan saya lanjutkan
dengan berdiskusi. Diskusi kelompok, nanti akan saya atur kelompoknya. Karena anak-anak sudah dibaca semua ya sama materinya. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan diskusi. Apa diskusinya? Pertanyaannya ada di dalam APD yang sudah kalian baca tadi. Baiklah anak-anak, waktu untuk berdiskusi sudah selesai. Ini lebih dari 35 menit ya. Apakah sudah siap semuanya? Siap. Kalau saya tunjuk silakan dari kelompok 2 dulu untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil video diskusi kami tentang percakapan telepon. Silakan kembali. Untuk memperjelas mungkin dan apa yang kira-kira perlu dibenahi. Ya, silakan. Di awal arsitektur tidak memperkenalkan diri dan tidak menyebutkan nama perusahaannya. Ya, kalau dicermati memang di awal sebaiknya itu memperkenalkan diri ya, yang petugasnya itu dan juga menyebutkan nama perusahaannya atau cukup menyebutkan nama dirinya. Misalkan selamat pagi, dengan saya Friko di sini dan saya bantu seperti itu. Saya terima kasih ya. Baiklah, selanjutnya kelompok yang lain untuk menayangkan videonya ini sudah diberikan ke saya dari kelompok 1. Silakan keluarga dari kelompok 1 masuk ke depan. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi tentang percakapan melalui telepon. Oke, silakan kembali. Di awal saya tidak kedengaran suara dirinya ya. Kira-kira apa dari tampilan video kelompok 1 yang perlu dibenahi atau yang kurang? Mungkin silakan dari kelompok 2. Ya, silakan Bunda. Di awal tidak memperkenalkan diri dan tidak memperkenalkan nama perusahaan. Oke, sama ya. Belum memperkenalkan diri dan juga nama perusahaannya. Apalagi dari awal tadi tidak ada, ya, tidak ada tanda dirinya, jadi tidak tahu tadi itu teleponnya ada bagas teleponnya ya. Itu diangkat pada diri keberapa seperti itu. Oke. Terus menggunakan bahasa Inggris mungkin di akhir tadi ada kurang pas ya dalam menyebutkan katanya, pengucapannya kurang pas. Dan ini mungkin tugas buat semua ya, kalau bahasa Inggrisnya juga diperbaiki ya. Karena apa? Kalau nanti misalkan kerja di hotel ya, kemampuan bahasa asing itu juga diperlukan. Apalagi kalau kalian kerja di hotel-hotel besar misalkan. Karena apa? Tamu yang kalian hadapi itu tidak cuma orang lokal ya, tapi mungkin juga turis asing dari berbagai negara, dan bahasa yang digunakan selalu adalah bahasa Inggris. Paling enggak percakapan yang sering diucapkan oleh petugas dengan itu apa saja itu bisa dipelajari. Ada orang bisa browsing atau mungkin tanya sama guru bahasa Inggris kalian percakapan dalam menyapa, terus menanggapi dalam bahasa Inggris itu bisa dipelajari sebenarnya. Jadi tidak banyak kosakatanya. Sebenarnya itu ya paling ya cuma ada permintaan, terus
cepat bro, yang kamu peroleh dari awal sampai sekarang ini selama pembelajaran ini apa? Saya jadi paham bagaimana cara beretika menelpon dengan baik. Ya, kayak intinya bagaimana kalian dalam bertelepon apalagi hubungannya dengan pelanggan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena baiklah anak-anak, pembelajaran sebelum saya akhiri bahwa untuk pertemuan hari ini ya yang bisa saya simpulkan adalah untuk berbicara melalui telepon ya itu tetap ada etikanya, etika bertelepon yang baik. Misalkan apa? Tadi yang pertama, usahakan kita mengangkat gagang telepon itu jangan lebih dari 3 kali dering. Terus apa lagi? Berbicara dengan nada yang sopan, jangan tergesa-gesa, jangan lupa lambat. Terus apa yang kita sampaikan itu secara detail ya, detail, jelas. Apa yang disampaikan itu jelas. Apa yang dimaksudkan oleh pelanggan dalam buku kita itu dijelaskan baik-baik. Terus juga di apa pesannya apa? Dicatat. Dan tidak lupa. Setelah itu baru segera ditindaklanjuti. Kalau misalkan kamu minta seperti itu juga sudah diproses. Kalau misalkan mintanya diantar 1 jam lagi, nah itu juga kita ditindaklanjuti seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah setelah nanti kalian belajar ya melihat video termasuk berdiskusi, apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Saya coba bertanya ya, Riko, apa Riko? Sudah kamu peroleh dari awal sampai sekarang ini selama pembelajaran ini apa? Saya jadi paham bagaimana cara beretika menelpon dengan baik. Ya, kayak intinya bagaimana kalian dalam bertelepon ya, apalagi dengan pelanggan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Kalau kalian dalam beretika telepon nggak baik pun itu secara langsung citra perusahaan itu juga jadi tidak baik. Karena seolah pelanggan itu ini Pak petugasnya seperti ini, diajak ngobrol lewat telepon nggak enak diajak ngobrol penjelasannya nggak jelas, ngomongnya nggak jelas, tergesa-gesa, itu juga otomatis pelanggan berpikir ternyata tugas di sini seperti ini. Itu juga secara langsung nama perusahaan itu kena. Ya, saya dipahami ya. Pembelajaran hari ini terutama diskusi ya, baru 2 kelompok yang tampil, yaitu kelompok shift pertama dan juga banyak teman kalian yang tidak masuk. Berarti minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya masih melanjutkan diskusi seperti ini. Bisa dipahami ya? Bisa. Baiklah, sebelum kita akhiri dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Radio ikut berdoa ya. Siap, bro.